Israel mengalami karma pedih saat kembali fokus berperang di Gaza. Pasukan militer negeri Zionis dikabarkan kalah telak setelah terkena jebakan ledakan dari pasukan Hamas. Hal ini kabarnya sudah disiapkan karena tentara Israel sedang melemah setelah berperang menghadapi Iran. Di sisi lain, negeri Zionis juga dituntut untuk segera menghentikan agresi di Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Melemahnya pasukan Israel setelah perang lawan Iran. Dunia internasional akhirnya bisa bernafas lega setelah konflik Iran dan Israel resmi berakhir. Perang 12 hari tanpa henti telah ditangguhkan setelah tercapainya gencatan senjata. Iran yang sudah menggempur habis-habisan dinilai berhasil mengalahkan Israel. Kemenangan ini langsung disambut meriah Presiden Masoud Pezeshkian. Hari ini setelah perlawanan heroik bangsa kami yang kegigihannya mencatatkan sejarah, kita menyaksikan penegakan gencatan senjata dan berakhirnya perang yang diawali provokasi Israel. Kebahagiaan serupa juga menyelimuti ribuan warga negeri Paramulah. Mereka bersuka cita dengan memenuhi lapangan Engelab untuk merayakan kemenangan atas Israel. Di sisi lain, kesuksesan ini juga disebabkan ketidakmampuan Israel melanjutkan perang. Zionis disebut sebagai pihak yang memaksa terjadinya gencatan senjata. Buktinya, mereka jadi negara pertama yang setuju dengan proposal Amerika Serikat. Sementara Iran yang masih kuat berperang baru setuju beberapa jam setelahnya. Namun Israel malah bertingkah dengan ikut mendeklarasikan kemenangan. Padahal militer Zionis babak belur di medan tempur karena kehabisan amunisi. Terutama amunisi penangkal rudal yang terus dikeluarkan untuk menghalau serangan Iran. Bahkan Israel dikabarkan terpaksa menggunakan senjata darurat selama perang. Naasnya seluruh persediaan tersebut juga telah terkuras habis dalam 12 hari. Akibat krisis amunisi, pertahanan Israel juga mudah ditembus dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas warga. Sampai saat ini sudah hampir 40.000 orang yang menuntut ganti rugi kepada otoritas Zionis. Hal ini semakin membantah klaim kemenangan perang Israel atas Iran. Kembali fokus serang Gaza tapi diakali Hamas. Usai dipermalukan Iran, Israel masih terus mencari perkara di kawasan Timur Tengah. Seakan kehabisan akal, mereka kembali menghidupkan ambisi menguasai jalur Gaza. Negeri Zionis menggunakan siasat licik dengan operasi serangan senyap. Pasalnya mereka sengaja mengalihkan perhatian dunia kepada perang Iran untuk meredam berita soal Palestina. Akibatnya, penderitaan warga bumi para nabi langsung menguap sebelum muncul ke permukaan. Kabarnya jutaan penduduk masih dihantui kelaparan dan krisis persediaan. Hal ini dikarenakan blokade bantuan yang tak kunjung dibuka oleh Israel. Masalah tersebut diperparah dengan tindakan tentara IDF yang memburu warga Gaza seperti binatang. Kabarnya pasukan IDF bisa menghilangkan nyawa 150 orang dalam sehari. Belum lagi mereka juga terus melukai penduduk lainnya hingga memakan 600 korban. Beruntungnya, tindakan semena-mena Israel ini berhasil digagalkan oleh Hamas. Dalam operasi terbarunya, kelompok perlawanan Palestina berhasil menjebak tentara Zionis. Awalnya, pasukan IDF diminta untuk mengusir warga di kawasan Han Younis dengan mengerahkan tank. Seorang pejuang Hamas yang cerdik bergerak cepat dengan memasang peledak. Dirinya langsung berlari sambil menunggu saat-saat kehancuran Israel. Benar saja, kendaraan lapis baja tersebut langsung dipenuhi kobaran api dalam hitungan detik. Ledakan keras juga menggema hingga menggetarkan dataran tersebut. Alhasil, pejuang Hamas tersebut berhasil menaklukkan 7 tentara Israel yang bertugas. Kabarnya, salah satu korban menjabat sebagai komandan peleton di kawasan tersebut. Saking dahsyatnya, insiden ini disebut sebagai salah satu perlawanan paling mematikan dari kelompok Hamas. Sekutu besar masih kecam Israel. Kecaman terhadap Israel juga terus dilancarkan oleh sekutu Palestina di Timur Tengah.
Milisi Houthi menjadi pihak terdepan yang konsisten membela kepentingan bumi para nabi. Pejuang asal Yaman ini kerap menghujani Israel dengan berbagai rudal. Houthi juga terus membantu Hamas dengan menghancurkan pangkalan militer milik Zionis. Rupanya, strategi ini merupakan bentuk balas dendam Houthi terhadap kekejaman Israel. Brigjen Abe Tower menegaskan Yaman akan terus berjuang demi rakyat Palestina. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, Yaman tidak pernah berhenti mendukung Gaza secara politik, militer, dan massa. Karena Palestina hidup di hati kami, dan pertempuran Gaza adalah pertempuran semua orang yang merdeka. Yahya Sari juga menegaskan Houthi bakal terus menekan Israel dengan kekuatan militer. Sari menyebut Israel tak mengenal kata perdamaian di dalam kamus tentara mereka. Serangan terhadap rakyat Gaza hanya bisa diatasi dengan kekuatan militer, karena rezim Zionis hanya mengetahui bahasa kekerasan, ujar juru bicara Houthi tersebut. Kecaman terhadap Israel turut dilontarkan oleh Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki ini kesal bukan main, melihat entitas Zionis tersebut terus memborbardir rakyat Palestina. Buktinya Erdogan terus mengecam serangan Israel di tepi barat maupun jalur Gaza. Politikus partai AKP ini bahkan terus-menerus menyerukan perdamaian untuk rakyat Palestina. Baru-baru ini Erdogan naik pitam, Israel ogah membuat perdamaian di jalur Gaza. Padahal negeri susu sebelumnya angkat tangan dan menyetujui gencatan senjata dengan Iran. Kita juga ingin penindasan Israel yang tidak sah yang menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza diakhiri. Gencatan senjata permanen harus ditetapkan di Gaza sesegera mungkin. Serangan Israel harus dihentikan. Dapatkan sepatu klasik yang buat gaya kamu makin keren. Cek link di bawah ini. Ancaman keras benua Eropa. Kecaman kepada Israel juga masih terus mengalir dari berbagai sisi. Benua Eropa yang awalnya tak peduli dengan nasib warga Gaza, kini mulai angkat bicara dan menentang negeri Zionis. Buktinya Italia mulai kepanasan melihat aksi Israel yang dinilai di luar batas. Sergio Mattarella naik pitam melihat kekejaman entitas Zionis di jalur Gaza. Presiden negeri pizza ini berani menyebut Israel sudah tak punya rasa kemanusiaan. Israel tidak manusiawi untuk membuat penduduk sipil, termasuk anak-anak dan orang tua kelaparan, ucap Mattarella. Politikus 73 tahun ini juga mendesak terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Palestina harus memiliki negaranya sendiri. Saya meminta negara-negara Arab yang berpengaruh di Timur Tengah dilibatkan dalam terbentuknya Palestina, tutup Mattarella. Dukungan dari Eropa juga terus disuarakan oleh negara-negara semenanjung Iberia. Sebut saja Spanyol yang vokal menyuarakan kejahatan Israel di jalur Gaza. Buktinya Menteri Luar Negeri Spanyol mendesak Eropa memboikot hubungan dagang dengan Israel.